Pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program kesayangan kita, Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, unjuk diri lewat taekwondo. Dengan dua narasumber kita, ada siswi kita yang berprestasi di Tebajak Taekwondo ya, ada Alfia. Dan juga guru pendampingnya ada Ibu Kiki. Wah, luar biasa tadi ya, kita udah bahas-bahas gitu perjalanan seorang Alfia dan juga bagaimana sekolahnya mendukung gitu Bu ya, mendukung dan membimbing siswa-siswinya untuk berprestasi. Alfia, kalau kita ngomong-ngomong masalah bela diri nih ya, pasti itu kan ada gitu yang cedera. Pernah nggak sih kamu cedera? Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Jangan sampai ya gitu ya. Itu biasanya apa sih latihan-latihan yang dilakukan sebelum lomba gitu? Apakah pemanasan dulu atau gimana? Pemanasan dulu, udah tuh baru latihan. Baru latihan tadi ya. Jadi memang luar biasa tadi ya. Harus latihan dulu. Biasanya kalau pemanasannya apa aja sih? Lari kah atau gimana gitu untuk pemanasannya? Peregangan tangan, kaki, lari. Lari. Itu mandiri ya? Iya. Apa dibimbing sama pelatihnya? Dibimbing juga. Bimbing juga sama pelatihnya. Kalau sekarang untuk peserta di klubnya Alfia berapa sih? Ada 50 atau 100? Ada. Lebih dari 50. Lebih dari 50. Itu berbagai tingkat. Ya, berbagai tingkat. SD ada. SD ada, TK ada. Oh, TK ada. Ada. Dari TK udah ada yang ikut taekwondo ya? Wah. Terus di SMP ada? Ada. SMP, SMA. SMA. Kalau dari situ ada? Enggak. Nggak ada. Kalau Alfia ini ada nggak sih niatan, aku mau nih jadi pelatih taekwondo nanti? Ada. Ada gitu. Tuh niatnya di kelas berapa nanti? Atau di umur berapa mau jadi? Di SMA. SMA mau jadi pelatih. Itu udah bisa ya? Kalau mau Iya. jadi pelatih itu harus sabuk apa sih? Sabuk merah ke atas. Oh, merah ke atas baru bisa. Berarti sebentar lagi dong Alfia nih. Iya. Sebentar lagi udah bisa jadi pelatih tadi ya? Amin. Amin. Nah Bu, ini kan seorang Alfia gitu ya, ada jadwalnya Bu ya. Kalau harapan tersendiri untuk Ibu kepada Alfia ini apa sih Bu? Kalau harapan kita ya tentu selain daripada mendukung bagaimana prestasi dari Ananda itu, tentu harapannya harus menjadi siswa yang selalu bisa bertanggung jawab. Dalam artian bertanggung jawab di bidang prestasinya, tetap bertanggung jawab, di akademiknya tetap bertanggung jawab. Kadang-kala kan banyak sekali dari Ananda kita itu ketika dia sudah menguasai di bidang suatu hal untuk bidang prestasi akan bergelut di sana. Jadi banyak terbengkalai di nilai mata pelajarannya. Namun saya lihat kalau dari Alfia ini, beliau juga aktif di kegiatan-kegiatan sekolah, beliau juga aktif untuk di kegiatan-kegiatan luar. Jadi bisa membagi waktu. Jadi dari pandangan kami, selagi siswa itu bisa membagi antara kedua kesibukannya itu, sama-sama menunjangnya juga, maka tetap harus menjadi pribadi yang tetap bertanggung jawab atas waktunya itu. Biar sama-sama tetap berjalan. Ibu sebagai guru pendamping nih Bu ya, pernah nggak sih Bu kayak, duh kewalahan nih saking banyaknya siswa-siswa ikut lomba, pernah nggak sih Bu? Kadang tuh kita biasanya itu kesulitan di SDM-nya, biasanya kan untuk guru pendamping. Kadang-kala kan misalnya guru ini yang mau kita utus untuk mendampingi siswa itu biasanya dia lagi ada kelas atau memang ada kegiatan lain. Jadi harus dilimpahkan ke guru yang lain. Tapi biasanya itu ada saja, biasanya kita harus mengirimkan 2 pendamping karena ada suatu alasan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan atau mereka punya kegiatan lain, maka cuma 1 yang kita utus. Tapi untuk sejauh ini belum ada kita mengalami misalnya tidak bisa terjun karena pendampingannya tidak ada. Itu masuk keluar kota juga dinamping nggak Bu ya? Ya biasanya ada dikirim juga sekolah. Oh, termasuk keluar kota gitu ya? Ya kalau ada yang keluar kota tetap harus didampingi karena kita kan mengirim siswa, tetap harus ada guru pendamping karena kita kan tidak bisa lepas langsung kan Ananda kita itu, karena itu apalagi setingkat luar kota misalnya itu kan jauh sekali kan Mas. Ini Bu, aku penasaran nih Bu ya. Itu ada batasan-batasan nggak sih Bu untuk siswa-siswi berprestasi misal nih, dia udah pernah lomba nasional, udah pernah menang, kita kasih kesempatan yang lain lagi. Atau gimana Bu kalau di sekolahnya? Oh iya, misalnya sudah setingkat provinsi dia juara atau setingkat ini kan biasanya dibatasi, kamu sudah coba yang lain dulu. Tidak pernah kita membatasi untuk itu. Selagi memang dia mampu, dia bisa, waktunya ada, kenapa tidak? Dalam artian tidak hanya memanfaatkan yang sudah berprestasi, yang lainnya juga kita utus untuk ikut. Itu termasuk kelas 9 juga tetap dilanjutkan Bu ya? Yang mau Untuk lomba-lomba kelas gitu? 9 ini kan memang biasanya kalau kelas 9 kan biasanya tidak mau diterjunkan lagi di tingkat lomba karena akan berhadapan dengan ujian sekolah. Namun untuk di semester ini karena memang ujiannya itu akan di semester depan nanti,
maka masih bisa diselipkan. Makanya Alfia sendiri masih bisa diterjunkan. Karena kan sekarang juga untuk di bidang yang mau dilombakan itu, mereka yang sudah senior ini sedang menyeleksi adik-adiknya untuk menjadi pergantian. Alhamdulillah melihat dari waktu untuk perjalanan lomba, untuk kegiatan yang akan diutus, mereka masih bisa untuk mendampingi. Masih bisa untuk semester ini. Berarti walaupun kelas 9, Ya, walaupun sudah pernah padat lomba, sekali dengan iya, ujian. berarti memang kesempatan tuh terus diberikan Bu ya, Iya. untuk siswa-siswi tadi mendorong Bu ya. Itu biasanya kalau kayak ada yang lombanya tuh kayak taekwondo tadi Bu ya. Iya. Seorang Alfia udah pernah menang lomba nasional, terus ada juga yang masih baru. Itu diikutin semua Bu ya? Iya. Diikutin semua? Itu nggak apa-apa gitu, ada pesertanya lebih dari 3. Biasanya kan pihak sekolah tuh membatasi itu, nggak Bu ya? Iya. Biasanya kan kita membatasi karena biasanya kalau ada yang untuk biaya pendaftaran atau apa tuh, tapi sekolah tidak selalu mematahkan semangat Ananda itu karena kita tidak bisa nak karena untuk transportnya ini tidak cukup. Kita keluarkan dulu. Dananya nanti bisa, itu menjadi urusan. Selalu kita bilang untuk urusan pendaftaran atau gimana kalian lombanya itu menjadi tanggung jawab guru dan guru pendampingnya. Urusannya kalian hanya siapkan kesehatan kalian tetap dijaga, mentalnya ada, asal kalian niatnya juga ada, maka sekolah akan terus mendukung. Wah, salut ya dengan SMP Nurul Huda tuh ya, tentang supportnya tadi Iya. tuh. Nah, Alfia, ada nggak sih tips khusus gitu untuk teman-teman yang mau lomba taekwondo, ada nggak? Yang pertama harus ada niat, terus harus kuat mental, harus mengorbankan waktunya, terus harus kuat dengan sefrekuensinya. Wah, memang harus kuat gitu ya, mentalnya tadi, fisiknya tadi harus Iya. imbang gitu. Karena yang ditemui lawan-lawannya bukan yang baru-baru, banyak juga yang udah senior-senior tadi ya. Kalau harapan sendiri dari Alfia nih ke depannya apa? Ada harapan nggak sih? Semoga nanti Alfia bisa terus berkembang gitu. Ada harapannya coba? Ada. Semoga Pia lebih bagus lagi. Coba nih semangatin teman-teman yang di rumah nih buat terus berprestasi. Ayo teman-teman kita berprestasi juga. Jangan hanya aku aja, kita semua harus punya prestasi. Coba. Ayo teman-teman, kita harus berprestasi semua. Jangan hanya Alfia aja. Teman-teman juga harus berprestasi semua. Tak pandang gender ya, bela diri ya. Cewek, cowok, gas semua. Terima kasih ya Alfia ya udah mau hadir hari ini di Berendo. Dan juga terima kasih kepada Ibu Kiki juga yang setia mendampingi siswa-siswinya tentunya dalam berbagai kegiatan. Pemirsa di rumah, memang waktu yang diberikan oleh Tuhan itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Usahakan terus mengejar mimpi karena mimpi itu tidak bisa dikejar dengan diam saja gitu ya. Harus kita raih. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mau pamit undur diri. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Terus saksikan program kami di TVRI Bengkulu. Terima kasih dan sampai jumpa.